Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, juga oma opa yang diberkati Tuhan. Selamat malam, kembali kita ada di dalam ibadah keluarga. Walaupun kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing, namun biarlah dalam kesetiaan kita senantiasa ada bersama dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan dari hari ke hari, sehingga kita semua semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus dan dimampukan untuk melakukan firman-Nya dalam hidup beriman setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, adik-adik dan juga oma opa, pembacaan kita di malam hari ini Rabu 18 November 2020 yang terambil dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga 24 dengan tema tanggung jawab. Pertanyaannya bagi kita, mengapa harus ada tanggung jawab? Apakah engkau tanggung dan saya jawab? Ataukah tanggung jawab yang benar-benar harus kita lakukan sebagai bentuk persembahan yang benar kepada Tuhan? Apakah masing-masing kita telah menyadari akan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan? Dan bagaimana jika tanggung jawab itu tidak kita lakukan? Apa yang terjadi baik terhadap diri kita sendiri secara pribadi, keluarga, gereja, dan juga masyarakat, bahkan perusahaan atau instansi di mana kita mengabdikan diri? Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi masing-masing kita? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kitab Imamat ini merupakan kitab yang ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam tentang cara menghampiri Tuhan dan bagaimana menjelaskan standar kehidupan yang kudus yang ditetapkannya bagi umatnya. Dan pengajaran-pengajaran itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, berbicara tentang bagaimana jenis-jenis korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Imamat pasal 1 hingga pasal 7. Sehingga hal itu harus dilakukan oleh para imam. Para imam adalah orang-orang Lewi yang bertugas mengelola kemah pertemuan sebagai simbol kehadiran Tuhan. Pengelolaan kemah pertemuan harus mencakup seluruh prosesi ibadah bakaran. Oleh karena itu Musa pun mentabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam di dalam pasal 8 dari kitab Imamat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, perintah Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya disampaikan oleh Musa, yaitu bagaimana memberikan korban penghapus dosa untuk diri Harun. Sehingga melalui bacaan kita di dalam Imamat pasal 9 ayat 12 hingga 24 di malam hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana yang harus dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya sebagai imam, dan juga perintah bagi orang Israel yang harus mereka lakukan. Ayat 1 hingga 11 ada dalam perenungan di pagi hari. Sehingga di malam hari ini secara khusus menyoroti bagaimana mereka harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Musa menyampaikan apa yang harus dilakukan Harun dan anak-anaknya dalam suatu ketaatan, dalam tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Harun dan anak-anaknya melakukan perintah Tuhan ini dengan baik.
Ya, di dalam ayat 12 hingga 23 dari bacaan kita. Dan setelah mereka melakukan semuanya itu, ayat 24 mengatakan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, rasa tanggung jawab ada dalam diri Harun dan anak-anaknya. Bukan hanya karena mereka taat serta patuh kepada Tuhan, tetapi Harun dan anak-anaknya sungguh memahami akan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada diri mereka, yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka harus melakukannya sebagai bentuk kesetiaan, persembahan, ketaatan, dan pengabdian diri kepada Tuhan. Hal ini membuktikan kecakapan mereka dalam melakukan tugas. Tanpa kecakapan, tanpa kesungguhan, tanpa kejujuran, mereka tidak dapat melakukannya dengan baik. Karena Tuhan Yesus menginginkan agar setiap tugas tanggung jawab yang Ia percayakan, kita harus melakukannya dengan penuh kesungguhan. Bukan suka-suka. Mau saya ini, saya lakukan. Tidak mau juga, tidak lagi saya lakukan. Tidak demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Tetapi dalam suatu tanggung jawab, dibutuhkan satu komitmen untuk sungguh-sungguh melakukannya. Dalam keadaan yang baik, maupun dalam keadaan yang tidak baik. Karena Tuhan telah mempercayakan tanggung jawab itu kepada masing-masing kita. Baik di tengah-tengah keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, di dalam tugas pekerjaan kita, sebagai pekerja, di dalam persekutuan jemaat, sebagai pelayan, bahkan dimanapun Tuhan menghadirkan kita, sebagai pemimpin, dimanapun. Itu berarti Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkarya dengan hati yang sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati sesama. Kalau menyenangkan hati sesama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melihat situasinya. Oh, kalau situasinya baik, saya lakukan tanggung jawab saya. Tapi kalau situasi lagi tidak baik, sudahlah Tuhan, saya tidak mau melakukan. Saya mau melakukan tanggung jawab saya, pekerjaan saya, pelayanan saya, karena ada sesuatu. Tetapi sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam seluruh proses kehidupan ini, dimanapun Tuhan menghadirkan kita, maka mau atau tidak mau, kita harus tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai bentuk ketaatan, kesetiaan, kesungguhan kita kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Ketika Musa harus melakukan di dalam proses pentabisan, juga di dalam mempersembahkan korban-korban bakaran, korban penghapus dosa, dia harus melakukannya dengan penuh ketaatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada zaman sekarang ini cukup sulit kita menemukan orang yang bertanggung jawab. Bagaimana dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita? Apakah kita tulus melakukannya? Kita jujur melakukannya? Kita setia melakukannya? Kita melakukannya untuk Tuhan melalui sesama kita. Tuhan melihat sampai di mana kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Sehingga bukan karena untuk mendapatkan pujian, bukan untuk popularitas diri, bukan untuk mencari hal-hal yang lain, tetapi kita melakukan itu sebagai bentuk
ketaatan kita kepada Allah, kesetiaan kepada Allah. Dan ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan percayakan, maka sesungguhnya kita sedang membelakangi Allah. Kita tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab masing-masing kita. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri perenungan kita di malam hari ini, ada sebuah ilustrasi. Di sebuah hutan rimba ada sekelompok kera yang sedang bergotong royong menimbun makanan untuk disimpan di musim dingin. Atas kesepakatan bersama, kelompok kera itu menunjuk si ekor putih untuk menjaga setumpuk cadangan makanan tersebut selagi kawanan kera lainnya pergi mencari makanan. Dengan perasaan bercampur aduk, Bapak Ibu Saudara, si ekor putih menerima tugas itu. Ia senang karena ia dipercaya kawanannya. Tetapi di sisi lain ia takut kalau ia tidak dapat menahan hati untuk memakan makanan tersebut. Bersusah payah ia menahan hasrat ingin makan. Ia pun berpikir kalau ia diam saja, ia tidak mungkin bisa tahan untuk tidak memakannya. Lebih baik ia menyibukkan diri untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian si ekor putih memutuskan untuk memilah-milah setumpuk tinggi makanan itu berdasarkan mana yang lebih cepat busuk dan mana yang bertahan lama. Setelah beberapa waktu kemudian, datanglah kawanan kera lainnya, dan mereka sangat terkejut melihat betapa cadangan makanan mereka sudah tertata sangat rapi. Kawanan itu segera berkumpul, mereka berunding dan akhirnya menunjuk si ekor putih menjadi pemimpin mereka yang baru. Si ekor putih tadi awalnya hanya ditunjuk untuk menjaga dan mengawasi cadangan makanan. Tetapi karena ia memiliki hati yang siap melaksanakan tugas tanggung jawab yang lebih besar lagi, maka ia tidak hanya menjaga setumpuk makanan itu, tetapi ia juga melakukan hal yang lebih lagi untuk kepentingan bersama. Tak heran apabila pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia dipilih menjadi pemimpin kawanan itu. Apa yang perlu kita renungkan? Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Tuhan ingin mengangkat kita ke level yang lebih tinggi lagi. Namun, sadarkah kita bahwa kita harus siap mengerjakan tanggung jawab kita, bahkan lebih lagi untuk dapat dipercaya? Ketika kita dapat dipercaya lebih lagi, maka kita dituntut untuk melaksanakan lebih lagi dari yang biasanya. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48 dikatakan, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apabila kita ingin dipakai oleh Tuhan lebih lagi dan menerima janjinya, maka persiapkanlah diri kita untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar pula. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10, di sana menyatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, kerjakanlah tanggung jawab kita
sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Seberat apapun tanggung jawab itu, lakukanlah yang terbaik. Pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memperlengkapi kita seberat apapun yang harus kita kerjakan. Selamat melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terpujilah Kristus. Amin.